Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini kita diberikan banyak nikmat oleh Allah Ta'ala yang wajib untuk kita syukuri, dan di antara bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat-nikmat itu, di samping kita bersyukur dengan hati kita, kita kembalikan, kita akui nikmat itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga senantiasa mengucapkan syukur tahmid kepada Allah Ta'ala, mengatakan alhamdulillah, syukurillah. Juga kita syukur dengan fisik kita, yaitu dengan anggota badan kita, dengan memperbanyak takarrub kepada Allah Ta'ala, memperbanyak kebaikan, atau kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita pada kesempatan ini adalah dengan mendawamkan kebaikan, dengan merutinkan, dengan selalu continue dalam kebaikan, menjaga diri kita selalu dalam koridor ataupun batasan-batasan kebaikan pada diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Ada sebuah hadis yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya, bahwasanya suatu saat ada seorang sahabat yang bernama Handalah Al-Usayyidi. Handalah Al-Usayyidi ini beda dengan Handalah Ibnu Malik atau Ibnu Abi Rabi, Ibnu Abi Amir, ya, yang disebut dalam kisah Ghasilul Malaikah, orang yang dimandikan oleh malaikat karena pada saat malam pertama bersama istrinya ada panggilan jihad, maka beliau langsung berangkat jihad dan tidak sempat mandi junub. Nah, ternyata setelah perang Uhud diketahui jasadnya basah kuyup. Ketika diklarifikasi ke istrinya, dia tidak sempat mandi junub. Itu berbeda dengan Handalah ini. Kalau Handalah ini adalah Handalah Ibnu Ar-Rubai atau Ar-Rabi' Al-Usayyidi, salah satu sekretaris Rasulullah SAW. An Handalah Al-Usayyidi qala, dari Handalah Al-Usayyidi beliau berkata, wa kana min kutabi Rasulullah SAW, beliau adalah salah satu dari juru tulis sekretaris Rasulullah SAW. Qala, beliau mengatakan, laqiyani Abu Bakar, bertemu denganku Abu Bakar. Faqala, maka Abu Bakar saat itu bertanya, kaifa anta ya Handalah? Dalam riwayat lain disebutkan, kaifa asbahta ya Handalah? Bagaimana keadaanmu sekarang wahai Handalah? Apa kabar? Nah, rupanya pertanyaan itu dipahami oleh Handalah. Beliau mengatakan, qala qultu nafaqa Handalah. Handalah telah munafik. Pada saat mendapatkan jawaban itu, Abu Bakar kaget, ya. Dan spontanitas Abu Bakar mengatakan, subhanallah. Apa mata kulu? Apa yang kamu katakan itu, wahai Handalah? Jadi Abu Bakar dengan spontan kaget karena mendapatkan jawaban yang mengagetkan, yaitu nafaqah, ya, nifak. Nifak ini bukan hal yang main-main, ya. Dan ini adalah merupakan ketawaduan dari para sahabat. Ya, seperti itulah para sahabat yang banyak beramal, tetapi luar biasa ketawaduannya, sebagaimana testimoni atau pernyataan dari salah seorang tabi'in, Ibnu Abi Mulaikah, dalam sebuah pernyataan mengatakan, saya pernah bergaul dengan 30 orang sahabat, berinteraksi dengan mereka, tidak ada satupun di antara mereka yang memiliki keyakinan terhadap keimanan, maksudnya tidak mengaku punya iman yang kuat, dan mereka takut terhadap nifak.
Itulah karakteristik para sahabat yang tawaduknya luar biasa. Al-Hasan pernah mengatakan, ma khafahu illa mu'min wala aminahu illa munafik. Tidaklah takut terhadap munafik, kemunafikan, kecuali dia adalah orang mukmin yang sebenarnya, dan tidaklah orang yang merasa aman dari kemunafikan kecuali dia adalah orang yang betul-betul munafik. Artinya inilah objektivitas ya, ketawaduan dan sikap yang begitu merendah dari para sahabat, walaupun banyak beramal tapi merasa masih kurang amalannya. Iman mereka tidak sekuat Jibril dan Mikail. Nah, begitu pula Handalah dalam hadis ini, nafaqah Handalah. Handalah telah munafik. Maka Abu Bakar menjawab, subhanallah, ma taqulu. Apa yang kamu katakan itu, wahai Handalah? Qala, alasannya begini, qultu. Nakunu 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah majelis, baik itu di Masjid Nabawi atau di majelis yang lain. Yudzakiruna binar, beliau mengingatkan kepada kami semua tentang neraka, wal jannah, juga tentang surga, hatta ka'anna ra'ya ainin, sehingga seolah-olah kami itu betul-betul bisa melihat neraka dan surga itu dengan sesungguhnya, dengan pandangan mata. Artinya kami bisa mengetahui bagaimana dahsyatnya siksaan yang ada di neraka dan bagaimana kenikmatan yang ada di surga. Itu betul-betul seolah-olah tergambar, sehingga imannya memuncak. Fa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat kami keluar dari sisi beliau, dari majelis beliau, afasna al-azwaj wal aulad, kita berinteraksi, bergaul dengan keluarga ya, dengan istri dan anak-anak. Wadai'at, wadai'at adalah al-aradi wal basatin, yaitu lahan-lahan kami, kebun-kebun kami. Kami sibuk dengan urusan rumah tangga, urusan pekerjaan. Fanasina kafiron, kami banyak melupakan nasihat-nasihat itu. Qala Abu Bakar, maka Abu Bakar menjawab, fa wallahi inna lanalqiya mithla hadza, atau lanalqa mithla hadza. Kami juga sama, wahai Handalah, merasakan hal yang seperti itu. Sama perasaan kita. Kalau dalam majelis Rasulullah iman kita tinggi, tapi pada saat keluar ada sisi kemanusiaan yang bisa kita alami. Fantalaqtu ana wa Abu Bakar hatta dakhalna ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya berangkat bersama dengan Abu Bakar sampai menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghadap beliau. Inilah ya, luar biasa nikmat yang didapatkan para sahabat dulu ya. Kalau imannya sedang turun, kalau ada masalah apapun bisa langsung konsultasi sewaktu-waktu ya, luar biasa. Nikmat yang mungkin bisa tidak bisa kita dapatkan sekarang secara langsung ya, tapi mungkin bisa kepada ulama, kepada syekh kita, dalam rangka untuk mereka adalah warathatul anbiya ya, sebagai pewaris para nabi, para ulama kita itu. Jadi pada saat itu mereka bersama-sama konsultasi, hadir kepada majelis Rasulullah SAW. Maka pada saat bertemu dikatakan oleh mereka ini, oleh Handalah khususnya, qultu nafaqu Handalah ya Rasulullah, Handalah telah munafik ya Rasulullah. Maka beliau menjawab, wa madzaka, apa itu ya, apa yang terjadi denganmu, yang kamu maksud itu apa? Nah, maka beliau memberikan ini ya, jawaban, qultu ya Rasulullah, Handalah ini, nakunu indaka, kami berada bersama di sisimu ya Rasulullah, tudzakiruna binar, Anda atau antum memberikan peringatan kepada kami tentang neraka wal jannah, tentang surga, hatta ka'anna ra'ya ainin, seolah-olah kami benar-benar nyata ya, melihat nyata di hadapan kami ya Rasulullah, tentang gambaran neraka dan surga itu. Fa idza kharajna min 'indik, pada saat kami keluar dari sisimu, afasnal azwaj wal aulad wa dhai'at, kami berinteraksi dengan istri, dengan anak-anak serta pekerjaan-pekerjaan kami, nasina katsiran, kami banyak melupakannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memberikan jawaban, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, in
lau tadumuna ala ma takununa indi, kalau seandainya kamu continue dalam beramal, kamu mudawamah, kamu terus-menerus konsisten terhadap apa yang kamu berada di sisiku, artinya kamu semangat terus-menerus, wa fi dzikri, dan juga selalu mengingat-ingatnya, lasofahatkumul malaikah, maka malaikat-malaikat akan menjabat tangan kalian, ala furushikum, baik itu kalian berada di atas tempat tidur, wa fi turukikum, ataupun di jalan-jalan. Walakin ya Handolah, akan tetapi wahai Handolah, sa'atan wa sa'at, sesaat demi sesaat. Kata-kata terakhir inilah yang penting untuk kita cermati ya. Ini beliau katakan 3 kali ya. Jadi hadis ini memberikan pelajaran bagi kita, seperti itulah kehidupan sahabat ya. Obrolan di antara mereka itu obrolan tentang akhirat. Jadi isu yang mereka diskusikan itu bukan tentang masalah duniawi, berapa rumahnya, berapa mobilnya, bagaimana pekerjaannya dan sebagainya, bukan ya. Tapi isu yang dibahas oleh para sahabat ini adalah isu pembicaraan tentang masalah ukhrawi, masalah ibadah, masalah keimanan. Jadi inilah yang memberikan pelajaran kepada kita, seperti itulah generasi terbaik khairu ummah. Ketika kita ingin meniru mereka, maka seharusnya ketika kita bertemu dengan teman kita, dengan saudara kita, sahabat kita, yang kita omongkan adalah masalah-masalah keimanan. Dalam hadis ini disebut oleh Handolah tadi nafaqah Handolah. Para ulama ahli hadis mengatakan bahwasanya yang dimaksud bukan nifakul iman, tapi nifakul hal. Jadi kondisi kemunafikan secara objektif, ketidaksamaan kondisi antara pada saat di majelis Rasulullah dan di luar, bukan nifakul iman ya, bukan dzul wajahaini atau yang memiliki 2 wajah, menyatakan mukmin secara zahir dan batinnya kafir, bukan begitu, tapi nifakul hal, istilahnya begitu ya. Jadi di dalam hadis ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, bahwasanya nasihat terakhir dari beliau sa'atan wa sa'atan ini juga banyak arti ya. Ada yang mengatakan sa'atan lidunya wa sa'atan lil akhirah. Ada sesaat kita ngurus tentang masalah dunia, ada masalah akhirat, ada saatnya kita berada di majelis ilmu, ada saatnya kita berada di pekerjaan, ada saatnya kita ngecas ya keimanan kita, kemudian ada saatnya kita mengurusi urusan rumah tangga kita dan sebagainya. Itulah yang perlu untuk kita jadikan sebagai pelajaran ya. Secara manusiawi memang kita ya normalnya seperti itu. Kita bukan malaikat, apalagi juga kita bukan setan ya. Kita adalah golongan, kita adalah kumpulan manusia yang bisa semangat, bisa juga memiliki keterpurukan, itu biasa. Oleh karena itulah dalam sebuah hadis yang lain diingatkan oleh Rasulullah SAW, inna likulli amalin syirrah, sesungguhnya tiap amalan itu ada masa semangatnya, walikulli syirratin fatrah, dan pada di masa semangat ada masa futurnya, ada masa malasnya. Faman kanat fatratuhu ila sunnati, barang siapa yang masa futurnya, yang masa malasnya itu adalah berada pada sunnahku atau pada syariatku, faqad aflaha, maka sungguh dia beruntung. Wa man kanat fatratu ila ghairi dzalik, dan barang siapa yang futurnya, yang masa malasnya itu untuk selain sunnahku, faqad halak, maka dia telah binasa. Itu riwayat Ahmad ya. Jadi pada saat tertentu kita semangat, pada saat yang lain kita loyo, kita turun semangatnya dalam kondisi malas. Itu hal yang biasa. Maka jangan sampai pada saat kemalasan itu kita melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan oleh syariat kita. Sehingga di antara kiat
supaya kita ini continue dan mudawamah, istiqomah, itu adalah dengan melakukan amal secara rutin, walaupun kita itu sedikit ya. Dalam sebuah hadis dikatakan dari Aisyah bahwa pada suatu malam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah membuat sekat di dalam Masjid Nabawi dengan tikar. Lalu beliau sholat di dalamnya dan menghamparkannya di siang hari untuk duduk. Ternyata orang-orang berkumpul di sekeliling Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengerjakan sholat sebagaimana beliau sholat. Hingga orang-orang semakin banyak. Lalu beliau menghadap kepada mereka dan bersabda, "Wahai sekalian manusia, beramalah menurut yang kalian sanggupi. Sesungguhnya Allah tidak akan bosan sehingga kalian merasa bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dikerjakan secara kontinu walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari. Kalau ini adalah riwayat Muslim, jadi ada kemiripan. Mereka meniru ibadahnya Rasulullah SAW, terutama sholatnya panjang-panjang. Mereka tidak akan bisa, ya, tidak akan bisa secara kontinu. Kalau diforsir tenaganya, maka ini akan menjadikan mereka saat yang lainnya dalam kondisi yang drop karena sudah habis tenaganya. Karena beliau ini adalah orang atau seorang Rasul yang mendapatkan kekuatan dari Allah Ta'ala, tidak bisa ditiru oleh manusia biasa, khusus dalam ibadahnya. Ketika ada 3 orang sahabat yang konsultasi kepada beliau, kemudian diceritakan bagaimana sholatnya, bagaimana beliau puasanya, bagaimana beliau ibadahnya luar biasa, maka 3 orang sahabat ini setelah dari majelis itu kan berazam ya, memiliki keinginan, saya akan qiyamul lail sepanjang malam, tidak akan istirahat, tidak akan tidur. Ada yang satu lagi, saya akan berpuasa setiap hari, tidak akan berbuka. Ada lagi yang ketiga, saya akan membujang selamanya, tidak akan menikah. Nah, maka ketika didengarkan oleh Rasulullah SAW tentang keinginan-keinginan mereka ini sebenarnya baik, tapi karena ini akhirnya mengakibatkan mereka futur saat yang lain, beliau menegur ya. Apa yang kalian katakan? Aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Tetapi saya qiyamul lail, tapi saya juga istirahat. Saya berpuasa, saya juga berbuka. Wa ana atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Ini adalah cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi futur atau kemalasan. Kita singkat-singkat ya, beramal soleh sesuai dengan kemampuan dan jangan semangat berlebih-lebihan sehingga berakibat pada berhentinya amalan. Ya, seperti kisah sahabat-sahabat tadi, mereka luar biasa beramalnya karena semangat bagaimana perbandingan antara ibadah kami dengan Rasulullah, kami nggak ada apa-apanya. Nah, boleh kita semangat, tapi itu tadi ya, jangan berlebih-lebihan. Jangan tasyaddud atau jangan fanatik dengan berlebihan yang memforsir tenaga kita, memforsir waktu kita, sehingga ada hak-hak orang lain yang tidak kita penuhi. Hak istri kita nggak dipenuhi, hak anak kita juga nggak dipenuhi. Jadi intinya adalah tawazun ataupun seimbang. Yang kedua adalah memperhatikan kondisi iman. Para ahlu sunnah telah sepakat bahwasanya al-iman yazid wa yanqus. Iman ini pasang surut, yazidu bi ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman kita ini bisa meningkat dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Jadi kita sebagai seorang mukmin harus memperhatikan kondisi iman kita. Saat kondisi iman bagus, alhamdulillah kita syukuri, kita bisa maksimalkan untuk melaksanakan kebaikan. Kemudian saat iman kita dalam kondisi menurun, ya bagaimana supaya tadi faktornya tadi, futurnya tadi tidak melebihi batas sampai melakukan yang haram ya. Jadi kita terus memantau kondisi iman kita. Ya, seperti kita dalam sebuah perjalanan lah, ibaratnya begitu. Ibarat iman ini adalah bensin, kita naik mobil, coba kalau mobil ini terus dipakai tanpa diisi dengan bahan bakar, ya akan berhenti macet total. Nah, maka sebelum habis dicas lagi,
Sebelum habis dicas lagi, begitulah kondisi iman kita yang harus terus kita perbarui. Yang ketiga adalah memilih teman yang benar, ya. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajhah. Bersabarlah dirimu bersama dengan orang-orang yang rajin berdoa pagi dan petang. Jadi kita pilih teman-teman yang baik, karena teman yang baik itulah yang akan bisa memberikan nasihat dan menularkan kebaikan kepada kita. Yang keempat adalah jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa kecil itulah yang menjadikan hati kita kering, kemudian sakit, bahkan menjadi tertutup. Jadi dosa-dosa itulah yang menghalangi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Yang berikutnya adalah jangan membuang waktu, ya, karena waktu ini adalah merupakan investasi yang sangat berharga kepada kita semuanya. Ada sebuah hadis riwayat Bukhari, nikmatani makunun fihi makasr minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Jadi nikmat waktu luang ini jangan kita lupakan sama sekali. Ada pesan dari Hasan al-Basri, ya bena Adam innama anta ayyam, wahai manusia, kamu itu tidak lebih adalah hari-hari. Idza dhahaba yaumun dhahaba ba'du. Kalau satu hari lewat, maka sudah lewatlah sebagian dari dirimu. Kita tidak bisa memutar waktu yang sudah lewat, maka jangan dibuang-buang, terutama masa muda. Kemudian memiliki rutinitas harian yang tidak ditinggalkan apapun yang terjadi. Jadi ada wirid-wirid harian. Apakah wirid pagi dan petang? Apakah wirid tilawatul Quran? Apakah doa-doa pada waktu-waktu tertentu? Apakah sodakoh pada waktu pagi misalnya? Ataukah sholat-sholat nawafil, ya, di samping pasti sholat sunnah, pasti sholat wajib juga, ya. Jadi memiliki rutinitas harian yang jangan sampai kita tinggalkan. Kalau perlu kita qadha apabila kita tinggalkan, ya. Misalnya orang yang biasa qiyamul lail ketiduran, maka bisa diqadha pada waktu paginya. Pada saat ketinggalan qobliyah subuh misalnya juga bisa diqadha pada waktu yang lainnya. Jadi harus memiliki rutinitas. Kemudian yang terakhir, banyak berdoa kepada Allah Ta'ala agar dikokohkan hatinya dalam istiqomah. Di antaranya yang populer adalah doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku berada di atas agamamu. Nah, inilah di antara doa, dan juga bisa kita baca doa di dalam wirid pagi atau petang itu juga, wa'udzu bika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga hati kita, menjaga semangat kita, sehingga selalu kita bermudawamah, continue dalam beramal soleh, yang dengan itulah kita akan jadikan sebagai investasi akhirat dan bisa menjadikan wasilah kebahagiaan di dunia dan di akhirat kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fiq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.